المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة. أما بعد. وقال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ثم قال. Marilah dalam kesempatan di sore hari yang penuh berkah ini kita mengucapkan alhamdulillah, 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 syukur puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita diberi kesehatan oleh Allah, diberi kesembuhan oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah, diberi hidayah, diberi petunjuk sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini dalam rangka kita mengaji ilmu agama, menuntut ilmu agama yang diparutukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmu tauhid. Sifat 20 kajian orang bahari nang kita dua disuruh untuk menuntut ilmunya. Masalah paham kada paham Allah kena memberi. Nah, pelajaran kita selanjutnya yaitu ujian sidin Habib Usman Batawi. Jadi ini nama ngarang sifat 20 di Jakarta makamnya. Pernah nggak bicara makam Jakarta? Belum lagi makam itu Habib namanya Habib Husain bin Abu Bakar Luar Batang. Sidin itu dari Yaman. Husain Habib Husain itu tadi Sidin itu dipercaya oleh raja sehingga diberi nama Habib Husain Luar Batang loh. Diberi oleh raja emas, diberi raja emas. Sakadut lagi nambah itu nggak ada nama menolak bakadut, mbah bakadut tadi dibuang ke laut. Jadi bingung raja nih, raja nonggang apa jadi pian buang emas. Nah, jadi ujar Habib nampian doa batang ziarah tuh. Nah, kita sekilas dulu lah. Nah, ujar Sidin, aku kan buang, aku mengirim ke wadah mamaku. Ke wadah mamaku ngirim duit kadut emas tadi. Nah, lalu rajanya kan nano gubernur nih, asal ragu-ragu nggak satu mungkin nih. Lalu diutus pesuruh nih gubernur nih ke Yaman. Jujur gerang datus dasarnya kalau bukti sampai ke Yaman ada kapian apa namanya menerima kiriman dari Habib Husain bin Abu Bakar Luar Batang tuh. Di sini ada ya setiap hari ini tagani ada aku menerima kiriman emas tadi dari Husain. Nah, yang percaya itu wali-wali Allah Ta'ala tuh kayak itu. Kemudian Sidin meninggalnya itu hendak dikubur di taman orang pekuburan yang umum. Diangkat Sidin tadi, diandak saya ada mayatnya. Di dua orang aja boleh, hanya ada orangnya di dalam kamar pulang di rumah Sidin. 2 kali, 3 kali, nah menunjukkan bahwa Sidin hendak dikubur di situ. Jadi itu kubur ini. Nah, namanya kubur Luar Batang, Habib Luar Batang. Nah, itu kisahnya nang Habib nampian nang Luar Batang. Nah, ini Sidin ahli tauhid Usman Batawi, Habib Usman Batawi. Ambil berkat kita. Nah, Sidin senang nih berarti dibacakan kitab Sidin. Kenapa? Di beberapa ratus tahun ya Sidin itu meninggal. Nah, tetap aja kita baca kitabnya. Nah, karena orang mengarang tuh ikhlas karena Allah Ta'ala, bukan kuku kita wayah ini ya Allah. Nah, kuku apa ngarannya tuh? Nah, SKS. Nah, tahun ganti, setahun berganti karena nama ngarangnya tuh hendak duit, hendak cair. Ada Sidin ini kada berapa ratus tahun sudah dipakai orang terus karena yang diharapkan itu adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi rukun Islam yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat, yang kedua sembahyang 5 waktu, yang ketiga puasa Ramadan, yang keempat membayar zakat, yang kelima naik haji. Jadi yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat,
Kemudian alhamdulillah kita tahu ucapkan Allah. Yang kedua kita itu sembahyang 5 waktu, syukur juga kita alhamdulillah. Kemudian puasa Ramadan, alhamdulillah. Membayar zakat, nah terutama bayar zakat fitrah, alhamdulillah juga. Yang keempat, yang kelima pergi haji, alhamdulillah juga. Dan haji Allah sudah. Sebagian alhamdulillah. Nah, nambagi nang puasa pergi haji nih. Nah, adapun ilmu pengetahuan rukun Islam yang pertama itu mengetahui akan makna 2 kalimat syahadat. Nah, artinya makna 2 kalimat syahadat itu apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang sebenarnya kecuali Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu 2 kalimat syahadat, yaitulah yang dikata ilmu usuluddin dan ilmu tauhid, dan ialah yang dikehendaki sebutannya di kitab ini. Nang asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali yang sebenarnya kecuali Allah. Nah, ini kita bahas nang mengenal sifat Allah nih. Aku bersaksi bahwasanya Allah itu yang sebenarnya, dan wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah itu yang sebenarnya. Nah, disebutkan di kitab ini bermula wajib. Wajib itu apa? Apabila dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa, itu wajib. Nah, itu wajib atas tiap-tiap mukallaf, namunnya kada tahu maka berdosa. Nah, lamunnya sudah tahu, itu ada berdosa lagi. Bahwa ia mengenal pada Tuhan Azza wa Jalla. Nah, kita ucapkan Allah itu kayak apa? Lalu kita kenal, mengenalinya lebih dekat lagi. Lamunya siapa? Itu orangnya itu lakian binian. Lakian, kenal sudah kita. Nah, lalu lebih dekat lagi, namanya siapa? Gawiannya apa? Imbah itu rumahnya di mana? Alamatnya di mana? Nomor HP-nya berapa? Imbah itu WA-nya berapa? Facebook-nya apa? Twitter-nya apa? Apalagi? IG-nya apa? Apalagi, Bu? Hah? Nah, itu lebih dekat lagi mengetahui si Din itu di mana, lahirnya di mana, asalnya orang mana. Tahu deh itu lakian binian tahu sudah bahwasanya. Nah, tapi lebih dekat lagi dikenal kerjaannya apa. Nah, itu kita ucapkan asyhadu an la, aku bersaksi bahwa itu lakian. Ya Allah, aku bersaksi bahwa si Din itu binian. Nah, tapi mengenanya tuh orang mana si Din itu? Apa gawian si Din itu? Nah, kayak apa si Din itu? Kayak apa kelakuan si Din itu? Nah, jadi kan makan apa si Din? Makan wadai kan? Nah, silakan makan ibu udah apa-apa sampai ya. Nah, ulun makan setopam. Biar aja makan. Ada bapak. Dan bahari di Sekompo tuh makan juga, pembelajarannya. Minum, ya Allah, ada wadai, ada kopi, ada. Supaya kadang ngantuk. Nah, mengana pada Tuhannya Azza wa Jalla, lalu nyaman tuh, lalu kena tuh, lalu nyaman. Lalu melihat sini tuh, kena benar, lalu rami. Kena benar, namanya rami tuh ya, rami tadi. Bang, nah itu ngarannya kenal lawan Tuhan. Nah, dengan segala sifatnya yang wajib baginya. Apa wajib bagi Tuhan tuh? Apa isi din itu? Tahu kita. Kelakuan sidin itu, sidin itu, pak sidin ini, yang sidin katujui apa? Tahu kita. Mana ngarannya? Sifat-sifat sidin apa itu? Tahu. Nah, yang wajib baginya, bagi Tuhan, baginya, dan mustahil padanya, dan yang harus padanya, demikian pula yang wajib. Nah, kalau wajib bagi Allah tuh, wajib bagi Allah itu bahwasanya Allah itu bersifat kesempurnaan. Wajib tuh. Namunnya wajib bagi Allah tergambar bahwa Allah itu adalah
La yatasawwaru fi aqlihi adamahu, tidak tergambar pada akal manusia itu ketiadaannya. Itu wajib marahnya. Kada mungkin kada ada. Nah itu wajib bagi Allah. Dan mustahil, nah mustahil itu kada mungkin ada. Nah itu mustahil. Atau mungkin Tuhan itu bersifat ini. Nah itu mustahil ngarannya. Padanya, dan yang harus padanya demikian pula. Nah, yang harus tuh Tuhan tuh harus saja menyugihakan orang. Bibatu Tuhan itu hendak memiskinkan orang, itu harus saja begitu. Artinya sekehendak Tuhan aja. Itu harus artinya. Tuhan tuh apa ngarannya, orang tuh miskin. Harus saja Tuhan menyugihakan. Nah kayak tigar. Ada kalau lagunya, lagu tigar kan? Hah? Tegar. Dulu aku miskin, sekarang alhamdulillah. Tegar lah. Tegar. Cita-citaku menjadi orang kaya. Iya. Asalnya miskin, jadi kaya. Harus saja bagi Tuhan. Asalnya orang kada pintar, harus saja bagi Tuhan memintakan. Asalnya orang pintar, benar, harus saja Tuhan menggilakan. Asal pintar benar, asal gila. Nah, itu harus saja bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang nang bendulang 2 tahun kada dapat intan. Sekali ada orang mendulang seminggu dapat intan ganal. Nah, dapat intan ganal mendulang. Dah harus saja bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalnya bungas benar, sekalinya kada bungas lagi. Harus saja bagi Tuhan. Harus bagi Tuhan tuh, harus saja bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalnya hirang, bagus saja Tuhan jadi putih. Asalnya putih, bisa aja Tuhan menghirangkan. Gosong. Hirang, iya toh, gosong. Harus pada demikian itu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalnya orang tuh kada mungkin menghafal Quran, sekalinya hafal Quran. Ya kalau orangnya lambat paham, lambat mengerti, tapi Tuhan hendak membuktikan kebesarannya, biasanya hafal Quran. Malah kita nang normal nih kok banyak pikiran. Tinggal kalau situ sini sampai subuh yang tuh labihan. Saking banyaknya pikiran. Saka 3 aja padahal sudah 5. Asa karamian lah, rami sembahyang, asa sehat tuh nah. Asa stumat aja, udah 5 rakaat sudah. Kelebihan. Nah, harus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tuh berjual kangkung, tahu lah kangkung pian. Nah berjual kangkung, berjokong. Cita-cita nak naik haji. Dasar naik haji sih. Berjual kangkung. Nah, sedih melihat Ka'bah. Kenapa? Keingatan jokong. Pak Kayu menjual kangkung. Harus bagi Allah Subhanahu. Kada mungkin jar apa berjual kangkung itu naik haji, kada mungkin. Ternyata sih dia menangis di hadapan Ka'bah, keingatan jokong. Berjual kangkung, berjokong. Jadi kada ada apa yang kada mungkin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kita harus tahu itu, harus kada mungkin ya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin. Nah kita main batu nah Italia Arab kalau kada mungkin ini kalah, soalnya nambahin main kalah deh. Nah, bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala malah nak kada diprediksi namanya. Nah, main bola. Kayak itu dia mau unjun tuh tahu lah ada iwak situ. Mau bisa amat tok, pasti amat tok. Ada. Harus saja bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Demikian pula yang wajib bagi Rasul alaihi salam. Nah, wajib bagi Rasul alaihi wassalatu wassalam, dan yang mustahil wajib bagi Rasul itu ada 4 kainannya dibahas tuh kena. Sekadar kita mengetahuinya. Jadi kita tuh semakin dekat, semakin kenal dengan Rasul, dengan Nabi kita, semakin cinta kita kepadanya. Sakit kita mengenal, semakin cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kenal. Dan yang mustahil itu kadang mungkin ada mustahil namanya. Kalau orang Banjar yang mustahil aja, ada mungkin. Dan yang harus dan harus sebagaimana akan nanti disebutkan. Nah, jadi harus bagi Rasul itu, Rasul bisa makan, Rasul bisa minum, Rasul bisa guring, harus. Rasul bisa lapar, Rasul bisa makan, Rasul bisa babini. Nah, itu adalah harus bagi Rasulullah. Dan Rasul juga bisa sakit. Nah, itu harus. Nah, mustahil Rasulullah itu dusta, mustahil Rasulullah kadzib, mustahil Rasulullah itu berbohong, mustahil Rasulullah itu tidak amanah, mustahil. Bahwa sekalian nanti disebutkan bahwa sekalian itu masuk pada makna 2 kalimat syahadat, 2 adanya karena sudah dijabarkan nanti maknanya itu kena terkumpul pada 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Adapun ilmu pengetahuan lain-lain rukun Islam, yaitu yang dekat ilmu fikih, maka wajib pula atas tiap-tiap mukallaf bahwa mengetahui akan ilmu segala yang wajib atasnya. Seumpama puasa, seumpama sembahyang, maka menuntut ilmu sembahyang itu wajib. Nah, kayak apa beristinja, buang air besar, buang air kecil, beristinja, mulai situ dulu. Kayak apa banyunya, airnya. Kalau kita di pesawat, kayak apa beristinjanya, belajar. Beristinja itu hukumnya wajib. Bersuci dari kecil, bersuci daripada buang air kecil dan buang air besar. Mulai situ dulu. Nah, kemudian berwudunya apa, kayak apa berwudunya. Nah, kemudian pembatal wudu apa, wajib tuh. Namanya kada tahu, dosa, kada belajar. Aku nggak batal kada aja, cuma tertidur aja. Batal. Tidur tuh nggak batal. Kecuali duduk kayak ini, nah, namanya duduk kayak ini, walaupun kita ngorok tetap kada batal. Jadi ada tidur duduk, nah itu kada batal, walaupun apa namanya ini ngeler. Nah, itu kada batal. Ya. Nah, itu namanya tidak batal. Tapi kalau terabah batal. Kalau sandar batal. Karena kalau dijauhkan sandarnya tadi terabah, nah itu batal. Jadi duduknya nyelak guring, kada batal, kayak ini aja. Nah itu kada batal tuh. Walaupun mulai tang hari sampai sore. Kayak bang guru mengetahui kada tergerak, kan kita kan dalam rasa. Iya. Karena bangun kita kan kayak ini aja, nah kayak ini, nah kayak posisi kita asalnya anak muring tadi ya apa itu? Kita bangun, kita posisi kada berubah. Kada berubah. Hah? Kalau ragu wudu aja. Daripada kadang timbul kain negara kain di pulang pulik. Oh, harus satu arah ya. Ya gini aja. Yang sejarah kain lah. Mak, kain di pulang Sandar. Namanya bersandar kayak ini batal. Karena kalau dijauhkan sandarnya bisa terabah.
Itu jadi orang orang yang kada sadar, apalagi berabah tuh berabah, takalap, taguring. Taguring itu apabila buktinya baru itu apabila pendengaran hilang. Nah itu tertidur namanya. Pendengaran hilang itu batal. Kalau masih dia mendengar lagi itu ada batal. Kalau hilang pendengaran, nah itu batal. Nah itu harus tahu dulu apa pembatal-pembatal wudu, pembatal-pembatal sembahyang. Kalau berdehem batal. Sengaja. Terbatuk tuh korbannya. Dagatuk batal. Batuk. Oh batuk pada batal. Kecuali sengaja. Aduh batal. Nah. Misalnya seri. Bentar. Seri misalnya gatal. Oh iya. Jadi jangan sampai kayak itu aja. Kayak itu. Kau nyolong. Ya. Nah itu batal. So, bisa aja. Nah bisa. Selama nah, ya, batal itu. Selama merubah Al-Fatihah. Surah Fatihah nah wajib dibaca. Jadi anunya dehemnya tuh jangan nyaring, sesuai keperluan aja. Itu aja. Oke itu. Nah itu batal. Batuk sengaja batal. Wahin kenyaringan, nah itu batal. Nah, kalau subuh tuh kau Bersin tuh. Oh. Itu batal kenyaringan. Apalagi disebut ahad. Nah itu batal ahad. Acis ya. Di selajurakan sindir. Kalau bergerak guru kalau 3 kali batal lah guru. Kalau menurut Imam Syafi'i batal. Kita ini kan mazhab Syafi'i batal. Kebanyakan bergerak. Jadi namanya bergerak itu bisa saleh, begana dulu. Nah, namanya gerak ini aja udah apa? Yang ini banyak. Yang ini nah. Kalau kita misalnya gatal aja, ada nyamuk, begana dulu. Tumakninah dulu. Sekadar membaca Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Begananya tuh. Nah, nyamuk boleh. Batu makninah boleh aja bergerak, tapi batu makninah. Atau batu makninah itu berdiam sekedar membaca Subhana rabbiyal a'la. Nah kayak itu. Atau gatal, begana boleh aja. Kalau nyenang jari-jari bergerak gak apa-apa itu. Nah kayak ini, jangan kayak ini. Ini kan semua bergerak. Nah ini aja, nah jari ini aja. Nah jari. Betul makninah kan, lalu boleh. Gak apa-apa. Yang mengetahui itu sembahyang, puasa. Nah pembatal-batal puasa apa? Kita berhari kan menuruti mama kita aja. Menangis batal, takutan menangis. Ya kalau apa penangisan bang. Jadi lo punya puasa menangis batal, takutan menangis. Apa mau benar lo? Mama berhari. Jadi takutan ini pada kada batal. Baklahi batal juga aja. Kada Joni baklahi. Pengalahian lah. Kita beri apa? Nakal-nakal. Kalau ini kan guru misalnya kita pusing kepala di perjalanan muntah apa batal? Kalau muntah kada batal kalau tidak bersengaja. Kalau bersengaja nah itu batal. Tahu aja pada bau dicium. Muntah. Nah itu ukurannya batal. Kalau nya pusing di perjalanan misalnya atau tacium bau nang kada nyaman, muntah atau kada sengaja. Ada yang sengaja itu sudah tahu tuh bau dicium pas muntah batal. Sudah tahu aja nang kada nyaman tuh maka dicium. Ada tuh orangnya di kampung sana jauh. Biasanya bang mak tahu aja itu kada nyaman maka digapai. Iya juga kan aja. Saja biasa pun berarti ya. Iya juga aja dan cium pun. Kada percaya. Padahal sudah.
Baik kada dijilat. Kada yakin. Nah itu ngarannya bersengaja, tahu aja nak ada itu maka dicium muntah, nah itu batal. Sudah jangan sudah tahu aja kada nyaman baunya. Itu batal puasa, belajar kita itu tadi belajar, namanya sudah belajar juga. Nah itu ngarannya ada paham juga, itu ngarannya sudah habis kewajiban. Yang penting sudah wajib belajar. Nah kayak kita baca Quran, ya Allah, baca tajwid, menyambat huruf, belajar kita. Tapi lidah kita ada sakaras. Jalika jaja'un jalimin. Sama antara za dengan za dengan za dengan za sama. Tapi sudah belajar sedikit, dah berusaha ada sedikit menyebutnya tetap sama. Ihdinas sirat ihdinas sirat. Nah, bilang sok. Ya salah terus ini. Tapi sudah belajar. Pada bapak lagi itu memang ada awak. Ini tidak bisa lagi menyebutnya. Sudah tapaloh dah menyebutnya. Kada awak juga. Nah itu habisnya kewajiban. Ini sudah usaha. Nah, seumpama sembahyang, puasa. Nah, demikian pula amal-amalan yang sunat. Nah, itu belajar. Nah, hafal dengaran aja. Dengaran aja atau banyak kalau dengaran. Ilmu dengaran. At-tahiyatul, mubarakatul, salawatul, thayyibatulillah. Dengaran. Dengaran aja at-tahiyatul, mubarakatul, salawatul. Jadi itihi hurufnya. Kalau dengar aja salah. Kalau mendengar aja duri tulisannya. Nang nang kebanyakan tuh wa iftitah wa berkabir alhamdulillah katsiran subhanallahi wa ta'ala ini wajh ini batal samawati wal ardh ani kaum muslimin wa minal nah situ aja wa ma'ana minal muslimin ya inna surati wa nusuki wa ma ya'muru min syirki wa bihi itu wa ana minal muslimin. Jadi situ tak paling aja. Kenapa? Dengaran aja. Nah, itu yang sunat-sunatnya nih, belajar juga atau segala amal yang hendak dikerjakannya bahwa karena tiada sah beramal dengan jahil. Nah, apa namanya dikerjakan? Itu belajar dulu, misalnya berjualan. Belajar ilmu berjualan. Usaha mikro. Ya Allah, mikro. UKM. Usaha kecil menengah. Nah, belajar kayak apa berjualan ini supaya berpahala, kayak apa belajar supaya kita usaha tadi dapat berkah, dapat pahala. Nah, belajar. Kalaunya hendak berjualan, kalau hendak apa ya? Kita nih. Nah, belajar. Hendak berhaji, belajar. Hendak berumrah, belajar supaya haji umrah kita atau haji kita tuh bujur-bujur betul-betul ada ilmunya. Nah, jadi disidin bahwa karena tiada sah beramal dengan jahil pada hukumnya bermula dalilnya dari kitab Jubat. Jadi tidak sah beramal dengan jahil pada hukumnya. Bermula dalilnya dari kitab Jubat. Fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Artinya tiap-tiap orang yang beramal dengan tiada ilmu, maka amalnya itu dibalikkan kepadanya, yakni tiada dikabulkannya juga adanya kalau ada ilmu. Jadi kita nambah ilmu itu nyaman kita. Artinya diterima sembahyangnya, diterima wudunya, diterima mandinya, diterima amalnya kalau nyampe ilmu. Kalau ada berilmu, dia salah. Nah kayak mandi wajib, ya Allah belajar kita kayak apa mandi wajib. Belajar
Yang pianis sudah belajar kan? Ancak pada ada mandi wajib. Adapun dalil wajibnya segala ilmu yang tersebut itu yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Artinya bermula menuntut ilmu wajib atas tiap-tiap muslim. Nah kayak pian ini belajar mengukur kewajiban. Dan dalil bahwa ma'rifatullah jalla wa azza terdahulu wajibnya dari lain ilmu, yaitu dari kitab Zubat. Jadi nong disuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi itu ba'alif lam itu menunjukkan ma'rifah. Kalau ma'rifah itu ilmunya itu sudah ditentukan, yaitu yang pertama ilmu tauhid, mengenal Allah, wajib itu menuntutnya. Kalau kada menuntut berdosa, kada tahu di Allah, wajib mengenalnya. Yang kedua ilmu fikih. Nah kayak apa berwudu, kayak apa sembahyang, kayak apa puasa, kayak apa berzakat, kayak apa berhaji. Dua. Yang ketiga ilmu tasawuf akhlak. Kayak apa hati kita supaya jangan sombong, supaya hati kita jangan takabur, supaya hati kita jangan riya, supaya kita beribadah karena Allah aja, supaya jangan karena siapa-siapa beribadah itu karena Allah. Jadi tiga itu wajib. Jadi yang disuruh itu, yang wajib itu tiga diketahui. Untuk Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah itu menyuruh tiga nih aja. Jangannya kita wajib ilmu semuaan, ya Allah. Kita tahambur tak. Belajar matematika wajib misalnya. Nah, belajar ilmu tukang, nah wajib belajar ilmu orang menjahit. Ya Allah, menjahit baju. Nah, belajar memasak. Masak wadai. Berapa macam wadai Indonesia nih? Berapa pian? Banyak lah. Wadai, kue banyak banget. Banjar aja ada kesampaian. Dari pisang aja nah banyak. Ya, pisang goreng, sanggar, molen. Mbah itu pisang hijau. Mbah itu roti pisang. Mbah itu gumpal pisang, mbah itu pais pisang, mbah itu lempeng, pizza ya lah, martabak India pizza, tanya lempeng ya lah, nah lempeng pisang aja ya, maka wajib ilmu tadi. Nah kemudian monter misalnya, molah kipas angin, tipe, ayo. Untung tiga ini aja diberi Tuhan, diwajibkan. Seandainya muaan, waduh kita, aduh ada awak. Jadi tiga aja Tuhan memberi lawan kita kewajiban. Nah 30 menit nih kita lah, sedikit lagi. Nah, wajib dari yang lainnya ilmu yaitu dari kitab Zubat, awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Artinya yang permulaan wajib atas manusia yaitu ma'rifatullah dengan yakin. Apa yakin itu? Ada lagi yang lain. Yakin. Mengenal Allah dengan yakin. Dan dari kitab Khutbatul Habib Tahir bin Husain, fa'alamu ayyuhal ikhwanu annal asla wal asasa wa ma'rifatul ma'budi qabla al-ibadati wa dzalika haqiqatu makna syahadah. Artinya ketahui oleh kamu bahwa asal agama yaitulah mengetahui Tuhan yang disembah sebelum membuat ibadah kepadanya. Jadi berilmu dulu. Dan adalah pengetahuan itu hakikat makna kalimat syahadat. Dan jika telah diketahui kewajiban ma'rifatullah ta'ala atas tiap-tiap mukallaf, maka diketahui olehmu bahwa artinya ma'rifat itu i'tiqad yang jazam. Apa jazam itu? Yang jazam itu artinya mantap. Nah, jazam itu mantap. Jadi kita ada lagi yang lain. Ujar bahasa Banjar itu tajak sabakas. Jak, kada orang cabut lagi. Tepang dah, tajak sabakas ya. Ujar lagi ragap papan. Bahasa apa? Bahasa ragap papan itu artinya ada pacu lagi, ada pas lagi. Itu ragap papan karena. Ya, wat.
Ragep papan tuh pada kawa dilepas lagi. Itu ragep papan namanya. Jajam bahasa Arabnya. Bahasa istilah kitab nih jazm. Lagi muafakat, arti muafakat itu artinya bujur. Kada salah. Pada hak dengan dalil. Dan artinya jazam yaitu etiqad yang putus. Keputusan. Kada kode apa lagi putus dah. Yang tiada ada syaknya lagi. Artinya tidak ada keraguan. Kalau ragu itu syak itu 50%. Kalau zon itu 75%. Kalaunya apa namanya nah itu 25% kebenarannya. Kira-kira itu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan sedikit yang ini mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita bertahan diampuni Allah Subhanahu wa taala dosa dan mudah-mudahan kita berkat kita mengaji, berkat kita menuntut ilmu ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, keluarga kita, jiran tetangga kita di sini. Diampuni Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa dan mudah-mudahan kita dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Ala jiniyah al-Fatihah.